baru berasa, aduh banyak banget yang belum kita balas ke orang tua. Orang tua udah keburu ninggalin kita. Iya. Apalagi kita udah jadi orang tua, udah tahu rasanya kan gimana. Mana kondisinya waktu itu gue lagi mabuk, Cing. Aduh. Kacau kan? Gue lagi mabok banget nih, jam 3 gue pulang, jam 5 kan masih kerasa kan gue baru tidur, dibangunin. Wah, mabok bisa hilang kalau orang tua meninggal. Lagi mabok banget nih, Hah? Sebenarnya mabok masih bisa disadarin ya. Tapi nyokap lu meninggal mau. Kacau. Iya, kacau. Nah itu dari lu nyiar radio, lu langsung kenal ini Temon. Narkoba. Narkoba mah emang udah dari bocah kan lu. Temon gua kenal 92. 92. Jadi masuk radio. Oh di radio juga ketemu. Di radio. Dia siaran juga di Radio SK. Tapi beda 3 tahun lah. Gue udah siaran 3 tahun. Dia masuk ke SK tuh tahun 92. Oh sudah lama. Dan dia masuknya bukan jalur penyiar, dia jalur pelawak. Oh jalur pelawak. Emang udah pelawak. Iya. Dia sama teman-teman kampusnya bikin grup pelawak. Ada di Radio SK. Terus bungkus lah berapa bulan terus bungkus. Tapi temennya masih main, akhirnya jadi partner. Jadi partner. Sedekat itukah kalian berdua? Banget. Yeah. Sama Temon tuh gue deket banget. Maksudnya gue mengenal Temon itu bukan sekedar Temon, gue mengenal dia sebagai Simpson Rara Mehangadang namanya. Jadi gue kenal keluarganya, gue sempet tinggal di rumahnya juga. Temon juga kenal keluarga gue. Maksudnya memang dekat, memang dekat banget gitu. Iya, mabok bareng gitu terus ya. Temon nggak mabok dia. Oh Temon nggak mabok. Dia tidak pemabokan. Dia jadi dorongan. Oh. Jadi kalau kita habis cimeng, dorongannya Temon. Iya, paling enak itu kan. Iya. Ada dorongan yang lucu gitu. Terus Kan dia pernah nyimeng nih. Dia nyimeng, dia nggak cocok cimeng. Kenapa lo nggak cocok cimeng, Mon? Gue kalau abis nyimeng tuh kayak nggak ada tulang punggungnya. Padahal gue tulang punggung keluarga kan. Oke. Gitu. Wah nakal juga ternyata kalian berdua ya. Dulu lah semua juga hampir semua kali lah. Iya betul. Di masa-masa pencarian itu apapun dicoba. Tapi sayangnya kan barang-barang itu bukan barang buat dicobain. Iya betul. Maksudnya begitu kita nyobain, kita terperangkap. Udah. Gitu. Iya kayak belenggu itu. Iya. Benar. Jadi yang belum nyobain jangan cobain dah. Jangan ya Cing ya. Jangan. Apa aja itu? Apa aja. Betul. Selama masih ada kata-kata adiktifnya, Iya. jangan lo cobain dah. Iya. Berarti alkohol pun lu sekarang udah enggak nih? Enggak. Kapan lu berhenti tuh? Udah. Jadi kalau mau dibilang gue clean, Putau itu 2001. Sabu itu masih ada lah, masih di 2001-an lewat tuh masih ada. Karena sekali kita menggunakan barang-barang yang punya sifat adiktif, itu memang jiwa kita yang terganggu, Pras. Kita punya penyakit yang namanya mental adiksi. Mental kita yang udah ketergantungan. Kalau nggak pakai itu berasanya nggak hidup. Iya. Dan lo akan cari, lo berhenti cimeng nih, terus lo akan cari benda-benda adiktif lainnya. Makanya harus diobatin di spesialis jiwa kita. Oh, lu masuk itu? Iya. Yang lu cerita lu sampai lari. Iya. Itu memang jiwa kita yang harus apakah itu gangguan jiwa atau penyakit jiwa gue nggak tahu ya. Tapi yang pasti kita diobatinnya sama dokter jiwa gitu. Itu dikasih obat lagi sih? Dikasih obat buat nyembuhin ketergantungan. Cuman kan ketergantungan tuh di hati, bukan di otak. Betul. Gitu. Hati itu yang bikin kita iya atau enggak. Melakukan sesuatu itu hati kita yang perintahin. Kita lakuin atau enggak. Begitu kita udah oke, kita lakuin, otak nyari cara tuh gimana supaya bisa dapat. Oh enggak, jangan lo lakuin, otak cari cara supaya kita menghindar. Jadi semuanya dari hati, makanya agama perlu untuk ngelatih hati kita, kolbu kita gitu katanya ya. Iya benar. Gitu. Berarti waktu itu lu Iman lagi kacau-kacaunya tuh. Kacau. Iman, Imin juga
Kacau, imun juga turun. Income juga nggak ada. Mabuk jalan terus gimana coba tuh? Uang nggak ada, tapi mabuk mau jalan terus. Kan akhirnya jadi nyolong. Iya. Lu sempet pernah? Akhirnya jadi, ya paling nggak barang-barang di rumah gue aja gue colongin. Itu gara-gara sabu atau apa waktu itu, Cing? Gara-gara putau lah. Putau ya? Putau. Karena mungkin yang harus diberantas ya, makanya dilarang ya. Benar-benar kayak gitu, karena itu sama negara dilarang karena itu sangat mungkin membuka ke area kriminal akhirnya pemakai itu gitu. Iya. Kan kalau kita sebagai pemakainya sebenarnya harusnya diperlakukan sebagai korban, harus direhabilitasi. Cuman efeknya itu bikin lo pengen kriminal. Iya. Untung gua kelahiran tahun 91. Tahun 90-an kan itu, Cing. Iya. Ya 90-an ke atas, 92, 93, 94 lah. Ya, untung gua hidup di tahun 2000-an gitu. Amer lah gua tahu. Iya, tapi Amer juga lo kalau lagi pengen juga nggak punya duit juga jual barang-barang lu. Iya, tapi kan gua udah berhenti dong. Semenjak ibu, terima kasih ibu. Ya kan, gua bisikin ke kupingnya, gua berhenti mabuk ibu gitu. Pada saat udah meninggal. Gua lagi sekarat. Oh. Kalau lagi meninggal nggak dengar dong. Ya gua di sini nih. Gitu. Gak denger dia. Pas lagi sekarat, gua tinggalin. Emang mentoknya orang itu macam-macam. Maksudnya kejedotnya itu macam-macam. Ada yang karena ditinggal ibu, ada yang karena kehidupannya udah berantakan gitu. Iya. Ya bersyukurlah. Ada yang kepentoknya karena kegap. Iya. Itu aja masih suka diulangin. Iya kan, masih kan kita kepentok gara-gara ibu meninggal, masa mau nunggu siapa meninggal dulu baru kepentok lagi, mendingan berhenti dah. Untung ya. Iya. Dan lanjut kita ngobrol masalah temen dulu. Nah, dari radio itu kemana lagi, Cing? Gue radio itu sampai 94, 95 gue selesain kuliah. Selesain kuliah 95 gue kelar kuliah. Awal 96-an itu gue jadi manajernya Bagito. Bagito Lawak, Bagito. Jadi manajernya banget nih. Iya. Oke. Karena begitu gue di SK itu, station manajernya itu Miing. Yang jadi station manajernya. Jadi dia bilang nanti kalau udah kelar lo manajerin Bagito, dan benar gue manajerin Bagito sampai tahun 97 atau 98. Lama juga ya. Nah, ini gokilnya Putau nih. Jadi gue selama manajerin Bagito gue sambil mutau. Sorry, gue biar gue makin mengerti nih. Putau itu disuntik. Suntik. Oh, heroin lah. Oh, okay. Gitu. Jadi selama gue manajerin Bagito itu gue dalam keadaan aktif nih, keadaan aktif make. Tapi mungkin secara ekonomi gue ada duit gitu. Jadi gue bisa beli terus gitu. Dibanding teman-teman gue yang biasa make, dia pengangguran gitu. Jadi dia nyolong gitu. Nah, gue tuh secara ekonomi bisa memfasilitasi untuk bandel gitu. Iya. Nah, gue pakai terus tuh selama gue di Bagito. Sampai satu saat gue harus mendampingi Bagito ke Singapura waktu itu. Ada job di Singapura dia. Gue bawa ada tuh. Lu bawa? Kan maksudnya penjagaan di situ kan ketat juga. Ya kan dulu belum ada begitu-begituan. Ya. Jadi kemarin terakhir Singapura sampai sepatu dibuka, ini dilihat. Iya. Karena gue tampang gue miskin, berdua sama Muslim gue masih ingat gue tuh. Iya. Wah, tas gue diobrak-abrik. Wah, saya empakin Indomaret nih. Waduh. Emang orang miskin, sana pergi. Kalau gitu kan asal kita pede aja, kita kantongin nggak? Kan itu random. Iya. Pemeriksaan gitu random kan. Nah, itu yang gue juga belum tahu. Sampai satu saat gue udah bawa nih ke sana tuh 2 atau 3 gram gitu gue bawanya. Untuk beberapa saat, terus balik ke sini, terus dikasih artikel gue sama teman gue nih yang tahu gue make dan nggak demen banget. Ini teman akrab gue banget, dan dia nggak demen banget gue make gitu. Dan ngasih tahu, Del, lo sebenarnya kalau lo waktu kemarin ke Gap nih bawa 2 gram di Singapura atau Malaysia, lo nggak usah pakai pengadilan, lo langsung dipancung. Katanya undang-undang di sana ya. Tapi selamat. Lu taruh di mana? Kantongin aja. Kantong biasa kayak naruh rokok. Wadaw. Kan ya orang udah bego.
Maksudnya semua orang juga gitu kali lah. So pede. Lo waktu mabok juga bawa kemana-mana juga santai-santai aja. Iya. Dulu coba-coba sinte tuh, gue pede-pede aja tuh. Pede-pede aja bawa. Pakai malah gue di ruangan smoking. Nah, begini-gini. Kayak orang lain nggak tahu aja gitu perasaan kita gitu. Iya. Ya, wah ternyata kayak gitu ngeri juga. Iya. Nah begonya gue, bukannya berhenti, gue nyari kerja lain supaya tepat gampang mutaunya. Karena gue kalau dibagi itu harus lewatin bandara, mungkin setiap minggu gue harus keluar daerah gitu. Dan lu bawa terus itu ya? Bawa terus, kalau enggak kan sakau. Sorry, begitunya tahu? Tahu setelah gue berhenti. Oh tahu setelah lu? Kalau Mas Dedinya itu baru tahu waktu gue wawancara tahun-tahun kemarin. Gitu. Lu ngebohongin gue deh, iya lah. Oh, kalau dia tahu saat itu kacau juga sih. Kacau. Orang gua waktu itu juga kan salah satu tugas manajer Bagito itu apa, ngaturin jadwal dia. Jadwal dia tuh banyak gitu. Bukan jadwal manggung aja gitu, bukan ngurus kontrak aja, tapi gua harus ngejadwalin dia latihan band, gua ngejadwalin dia kursus bahasa Inggris, gua ini apa politik segala macem gitu. Salah satunya gua kasih update berita terbaru. Termasuk update tentang Putau gue kasih. Maksud lu ngasih Putau itu biar apa, Cing? Maksudnya kan, wah ini bahaya nih kalau dia tahu nih. Kenapa dikasih tahu ke dia? Iya, orang kan dalam posisi yang aktif itu ngerasa orang lain nggak tahu. Orang lain tuh nggak tahu, orang gue tuh biasa aja gitu. Sama lu dah, lagi sinte misalnya. Lo ngerasa lo pada make lo ini, orang lain kan nggak tahu, orang gue normal aja. Padahal orang lain yang di luar ngelihat anak udah kacau ini gitu. Bilangin nggak bisa. Nah ya sama lah sama seperti itu.